Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Remaja Beriman. Hijrah atau membusuk bersama iblis. Oke, pada malam ini ya kita kedatangan tamu yaitu Mas Gani. Boleh perkenalkan Mas, namanya Mas? Gue Gani, anak Tanjung Priok di Jakarta Utara. So keras biasa ya. Oke Mas, pada saat ini nih kita akan membahas bahwasanya peran penting remaja, ya kan? Peran penting remaja untuk kebangkitan Islam. Nah, pada fenomena kali ini nih Mas ya, banyak banget kejadian ini remaja yang udah mulai menyimpang nih Mas. Bahasanya nggak menyesuaikan apa yang ada dalam ajaran Islam nih Mas. Nah, menurut pandangan Mas itu seperti apa sih gitu kan? Maksudnya itu apakah itu adalah sebuah hal yang wajar atau tidak gitu? Atau emang masih ada dalam batas wajar atau emang udah parah gitu? Jadi menurut Mas gimana Mas? Pendapat saya wajar atau tidak itu dari orang-orang, dari perbuatan-perbuatan. Sebelum bahas dari pembicaraan saya, kita lihat dari dunia. Sekarang ini dunia bukan dua doang, sekarang 3 dunia. Dunia jin, dunia maya, dan dunia nyata. Dunia maya keluarnya tahun berapa tuh launchingnya tuh kira-kira tuh? Ya sekitar di bawah 2000-an. Oke. Ya terus lanjut. Dunia maya, kita ngebahas dari dunia maya. Dari dunia maya banyak dari segi aplikasi-aplikasi yang merusak generasi-generasi muslim. Pemuda-pemudi hilang rasa malunya. Salah satu contoh aplikasinya itu ya aplikasi joget-joget. Apa namanya tuh Mas? Nggak usah, sponsor ya. Oke. Ya terus. Nah, mulai dari aplikasi joget-joget. Yang kedua, aplikasi yang menentukan naik sahamnya, naik saham ya, itu. Trading lah bahasanya. Trading. Nah, gue nggak main jadi nggak tahu ya. Nah, itu 2. Yang ketiga, dari mulai hal-hal yang pengen hanya untuk ketenaran, itu dengan cara-cara hal-hal bodoh. Mulai dari ngebacot kata-kata kasar gitulah, atau mungkin dari melakukan hal-hal bodoh, maupun dari hal-hal gaya-gaya sombong, memamerkan kekayaan. Tapi nih, gini dulu Mas, maksudnya kalau misalkan kan biasanya ada nih pemandangan, misalkan tuh ada orang ngomong kayak pandangan lu salah kali, gue kan memamer kekayaan ini buat motivasi orang gitu, gue kerja keras selama ini, inilah hasil gue gitu, biar gue bisa motivasi anak muda yang lain. Menurut Mas gimana tuh kalau kayak gitu pandangannya? Nah, itu yang gue maksud. Jadi kita lihat dari perbuatannya. Ada orang yang melakukan kesombongan itu untuk apa tadi? Untuk memotivasi orang-orang lain. Mungkin, wah dia hebat, masa gue nggak bisa sih? Pasti bisa. Nah, itu contoh orang-orang yang hebat. Ada juga orang-orang yang melakukan kesombongan dan hal bodoh. Contohnya seperti apa? HP gue iPhone loh, HP gue Xiaomi loh. Lihat dari belakangnya, ya ada banyak kayu. Ya. Gitu. Oke. Terus. Itu melakukan hal-hal yang sombong tapi tidak bermanfaat dan bikin menyebarkan kemaksiatan di dunia maya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang kedua, melakukan hal-hal yang bodoh dengan cara joget-joget. Mulai dari joget-joget di kamar, atau joget-joget di tempat umum tanpa rasa malu gitu. Melakukan gaya-gaya orang kafir gitu. Kalau orang kafir joget-joget, ya bodo amat kan. Nah, yang bikin kita kasihan dan miris itu ada saudari kita yang muslim terutama itu melakukan gaya-gaya yang sama sekali tidak punya rasa malu. Mengulang seperti zaman-zaman Nabi Muhammad, dari zaman-zaman Rasul, dari zaman-zaman jahiliyah. Sama kejadian sekarang sama kejadian dulu. Jadi emang bahwasanya kan dulu katanya sebelum Rasul turun itu kan banyak sekali ya yang orang-orang pada tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang gitu, seperti itu ya Mas ya. Tapi jadi kalau misalkan nih contoh misalkan Mas gini, orang ngomong ini kan untuk happy kita gitu, ini kan untuk bahasanya hiburan aja, lu kuno banget sih, lu nggak up to date lo gitu. Nah jadi menurut Mas tuh kalau kayak gitu tuh ya kan,
Itu alasannya itu bisa diterima apa enggak sih gitu? Maksudnya apa itu menurut Mas itu cuma kayak alasan atau ngeles dia aja gitu? Menurut Mas gimana? Wajar gak sih dia memberikan alasan seperti itu? Bagi saya, pendapat saya itu tidak wajar. Mengapa? Mau zamannya secanggih apapun, mau zamannya berubah berkali-kali sekalipun, kalau itu emang merusak syariat dan tata krama dunia, menghilangkan salah satu unsur-unsur manusia, yaitu dari malu, langsung keberanian atau segala macam gitu, itu ya tidak perlu diikutin gitu. Contohnya gini, mengikuti gaya-gaya joget-joget yang katanya lu nggak trending kayak saudara Ponda sebut kayak gitu Ya. nah kan itu aplikasi untuk nge-shoot dirinya untuk melakukan apa, bisa dipakai untuk kreativitas. Sorry kalau ngomong ya cadel Kreativitas gitu ya itulah kreativitas, ya, nah oke. itu dari hal kreativitas lah, Kreativitas. ya dah lah. Oke, terus Mas. Nah, itu yang kedua dipakai buat kebaikan gitulah, menyebarkan video-video ceramah contohnya seperti kita nih ya. Bolehlah di-share, mau share mau ke apa tuh grup-grup WhatsApp, Facebook ataupun di aplikasi-aplikasi yang sering dibuat maksiat biar ntar aplikasinya berubah menjadi buat kebaikan. Oke gitu, jadi teman-teman, gue lupa ngasih tahu nih Bang, ya kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Biasanya kan ada di belakang ya, tapi ini kita ke depan lah nggak apa-apa. Pakai lonceng biar langsung ini. Notifikasinya biar masuk ya. Notifikasi. Oke Mas, jadi kan ini fakta yang ada ya, bahwasanya kan sekarang banyak banget anak muda itu yang udah mulai nih Mas. Nah, terus saya juga mau nanya lagi nih Mas, kalau misalkan ada bahwasanya ada orang nih yang dia itu anak muda gitu, tapi dia bikin-bikin konten kan banyak banget nih, ada yang beramal gitu Mas. Ini kan baik nih, bener gak? Yoi. Ya kan, beramal begini tapi di videoin Mas untuk bahwasanya itu kayak misalkan dia untuk menaikin dirinya dia lah, atau emang bertujuan untuk dia memperbesar ininya akunnya, atau ya tentang kepentingan dia sendiri lah. Nah, menurut Mas ini ya, kalau misalkan kayak gitu salah apa enggak sih Mas gitu? Kan pada dasarnya kan emang bahwasanya kalau misalkan kita beramal bersodako gitu ya, lebih baik itu jangan sampai misalnya tangan kanan tahu, tangan kiri itu tahu kalau misalnya tangan kanan tuh memberi gitu. Nah, kalau misalkan ada yang di video-videoin kayak gitu tuh Mas ya kan, itu gimana Mas? Tapi kan bahwasanya ada yang ngomong juga gini Mas, ya nggak penting lah, bahwasanya ada netizen ngomong kayak gitu, ya nggak penting lah, bahwasanya intinya kan orang itu terbantu gitu. Jadi gimana Mas? Nah, kalau hal tersebut bisa kita lihat dari segi niat terlebih dahulu ya, niat. Dari segi niat, ada yang saudara sebut, saudara Ponda bilang, menyumbang dengan tangan kanan sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang dilakukan oleh tangan kanannya tersebut. Ya, benar. Itu kejadian yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sedangkan ada cara yang menyumbang harta tapi dengan cara terang-terangan. Contohnya dilakukan oleh saudara Umar. Mengapa saudara Umar bin Umar bin Khattab itu melakukan sedekah dengan cara terang-terangan? Dia bukan untuk melakukan sombong ataupun ria ya, tapi dia melakukan tersebut untuk memotivasi juga awal. Wah, si Umar bisa menyumbang sebanyak itu 100 unta. Lah, masa gue nggak bisa? Nah, itu. Si Umar bisa nyumbang itu. Lah, gue harus lebih banyak dari dia dong. Masa dia bisa, gue nggak bisa? Dia ngeberi 100 unta, gue beri 1000 unta. Nah, mantap. Bahasanya lu jual, gue borong dong, yang beli udah cuma beli satu ya borong dong. Baik. Amal itu nggak boleh setengah-setengah Mas, bener ya? Oke. Nah, apa lagi Mas? Nah, itu kan dalam segi niat ya, Nah, ada yang dalam segi dirinya itu menyumbang ya, menyumbang hal tersebut demi ketenaran. Kalau bagi saya ketenaran tersebut bisa dipakai buat kebenaran, bisa juga tidak. Kebenaran, dia nyumbang, akhirnya dia terkenal. Wah, dia bisa nyumbang ke orang miskin, setiap di jalan diberi nasi kotak dan uang 100.000 gitu. Akhirnya dia terkenal gitu. Setelah ketenaran tersebut, dia mau pakai buat apa? Kan tidak mungkin dia selalu memakai setiap waktu nyumbang.
berusia 21 tahun yang berhasil menaklukkan benteng yang tak pernah ditembus selama